Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-142. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu yukhadi'un Allah. Mereka dalam anggapan mereka menipu, memperdaya Allah. Wa huwa khadi'um. Sedangkan Allah lah yang memperdaya, menipu mereka apabila mereka berdiri untuk salat berjamaah. Qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka ria kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah melainkan amat sedikit. Pembuka kajian kita pada pagi hari ini masih seperti biasa. Kopiannya sudah ada. Judulnya Ria dengan memperbagus atau dengan membaguskan salat. Hadis pertama itu Abu Sa'id radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja, keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, sedangkan kami ketika itu natazakar, saling mengingat, saling menyebut Al-Masihid Dajjal, setentangan Al-Masih Dajjal, bahayanya, keburukannya dan fitnahnya. Faqal, maka lalu Nabi bersabda, ala ukhbirkum, maukah kamu aku beritahu? Ukhbiru, aku beritahu, aku kabarkan kepada kamu, bima, setentangan yang huwa, yang dianya akhwafu, yang lebih aku takuti atas kamu, indi, di sisiku, minal masihid dajjal, daripada al-masih dajjal itu. Qal, berkata Abu Sa'id, qulna, berkata kami, bala, ya tentu mau Rasulullah. Faqal, maka beliau bersabda, asyirkul khafi, itu syirik yang khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi. Ayyaqumar rajul, di mana yaqum, tegak, tampil, berdiri untuk mengerjakan salat seseorang. Fayuzayyinu salatahu, maka lalu dia hiaskan, dihiasinya, dia perbagus, dia perindah salatahu, salatnya, lima, lantaran
yara, dia melihatkan atau karena ingin melihat, memperlihatkan daripada nazari rajul, penglihatan seseorang. Itu dia perbagus salatnya agar dilihat oleh seseorang atau orang lain. Demikian kira-kira terjemahannya. Nah, jadi judul ta'lim kajian kita adalah ini, tentang sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah jika itu terjadi menimpa kita. Pertama dulu, tidak satu nabi dan tidak satu rasul pun yang diutus, melainkan setiap nabi atau rasul itu memperingatkan kepada umatnya masing-masing tentang bahaya Dajjal. Tentang petaka, huru-hara yang ditimbulkan oleh Dajjal. Setiap nabi yang diutus memperingatkan itu kepada kaumnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad juga. Malahan kita diperintahkan untuk jangan lupa, jangan sampai tinggalkan memohon perlindungan kepada Allah dari Dajjal itu. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Disejalankan permohonan perlindungan di situ dengan azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dajjal. Dalam doa yang lain juga dibaca Nabi sebelum salam, agak panjang. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa min fitnatil qabri wa adabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa Nabi itu. Berarti mudarat terbesar, fitnah terbesar bagi umat sepanjang zaman adalah Dajjal. Kalau setiap Nabi memperingatkan. Tapi kata Nabi SAW, ketika para sahabat sedang bicara-bicara, sedang bincang-bincang, sedang menyebutkan tentang Dajjal itu, kata Abu Sa'id, tiba-tiba Rasulullah keluar menemui kami. Ketika itu kami sedang asyik bicara tentang Dajjal itu, bahaya Dajjal. Nah, kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbirukum, bahasa kitanya, apakah tidak mau kalian aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Tentu sahabat merasa penasaran sekaligus keinginan tahu luar biasa. Tentu betapa hebatnya daripada Dajjal. Maka mereka menjawab, bala. Bala itu maksudnya jadi. Bukan bala so kami di kamang. Cobalah baca Quran itu. Bala jadi. Tentu ya Rasulullah. Kata beliau, yang aku takuti menimpa kalian
atau terjadi pada diri kalian asyirkul khafi. Syirik khafi. Khafi itu tersembunyi, samar. Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang samar sekali. Yani antara lain di mana ayyakum, berdiri atau tegak salah seorang ar-rajul, seorang laki-laki atau siapa saja untuk melaksanakan salat, lalu dia perbagus salatnya, dia rancak-rancakkan salatnya, dia kamek-kamekkan, dia khusyuk-khusyukkan, lantaran ingin dilihat orang atau ingin memperlihatkan kepada orang, ini yang paling aku takuti, kata Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Dajjal tidak semua orang menyumpainya, paling umat Nabi di akhir zaman. Tapi yang namanya riya, syirik kecil, semua kita bisa kena kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada dan tidak menyadarinya. Bisa jadi kita sekarang tidak berjumpa dengan Dajjal. Paling Dajjal, Dajjalun, para pembohong, para penusta, para perawak hoax. Itu namanya negariwa. Tapi nan Dajjal sebenarnya alun lain. Kalau tukang bohong di Indonesia aku sambuah, sambuah Allah. Itu namanya ad-dajjalun. Dajjal itu kan pembohong. Jadi kalau ad-dajjal, para orang yang hobi berbohong. Nak nama tua sih kisah baca itu bohong. Sampai kini masih bohong kerjanya. Kali kenal orang tu. Oh, iya. Jadi sebelum Dajjal yang sebenarnya muncul, terlebih dulu akan muncul berbagai macam Dajjal kecil-kecilan yang hobinya suka itu berbohong, memberitakan kabar-kabar, atau istilah ini kan hoax ya. Hoax lah populer kini hoax. Kita tidak semua kita mendapati Al-Masihud Dajjal. Apalagi ketika di zaman Nabi. Nabi sendiri kan dapat gambaran untuk kapan Dajjal itu muncul. Jadi di zaman beliau sudah boleh peringatkan ada yang lebih hebat daripada Dajjal, yang akan mencekoki, meracuni, menjalan kepada kalian. Namanya syirkul khafi. Syirkul khafi ini disebut dengan riya. Bukan siria, bangihnya kawabiku. Riya. Riya itu asal katanya ru'yah. Ru'yah artinya melihat. Sebab orang kalau riya, dia melakukan apa saja selalu melihat orang, atau ingin dilihat dia ada orang, lalu memperlihatkan kepada orang. Makin ramai orang, makin banyak orang, makin mencapak orang, makin mendeceh orang, makin nampak dilihatnya orang, makin begitu, makin manunya. Tiba di mengaji, makin dikalun-kalun kajinya. Tiba di imam, makin dipanjangkannya ayatnya. Kadang-kadang pura-pura hampir menangi. Tiba di salat, lama sujudnya. Lama sujud. Kadang-kadang lah hampir assalamualaikum lah imam, hanya masih sujud.
Ini kenapa dia melihat, dilihat, memperlihatkan. Ru'yah melihat. Dari asal kata ru'yah itu menjadi riya namanya. Tulisannya kan riya. Kalau tidak ada orang melihat atau sedikit, semangatnya kurang. Atau mencuduh sini sembahyang. Gitu dia. Dia ingin berusaha, ingin dilihatlah. Riya. Dan riya itu sesuatu yang abstrak. Sulit untuk memantaunya, mendeteksinya. Tidak ada alat. Kalau alat pencari barang-barang ada. Masuklah ke pesawat. Sebelum masuk kita ke pesawat pakai alat kan? Apa namanya kok? Detektor. Tuh. Bisa dicari. Mencari bom kan bisa itu. Tapi riya apa mencarinya? Ini hati. Itu maka nama khafi. Bunyi. Tahan dok. Riya. Begitu tersembunyinya, begitu halusnya, sehingga digambarkan lebih tersembunyi, lebih halus daripada rayapan kaki semut yang berjalan di malam hari di atas batu hitam yang kasar di rimba belantara. Samu hitam, dia teh batu hitam kasar oleh di malam hari di tengah hutan belantara, lebih tersembunyi riya daripada itu. Nah, halaman 2 kita cari sebentar. Halaman 2. Cikgu aku ya. Halaman kedua. Sabda Rasulullah, ayuhan nas, ittaqu hadha syirik. Takutilah, waspadalah, hati-hatilah, jagalah, peliharalah diri kalian daripada hadas syirik, daripada syirik ini, itu riya. Fa innahu akhfa, karena sesungguhnya dia itu akhfa, lebih samar, lebih halus, lebih tersembunyi. Min dabib itu rayapan langkah-langkah. Min dabibin namal, daripada langkah-langkah kaki semut. Ini terangga ana lagi langkah kaki semut ini terangga. Semut hitam di atas batu hitam kasar di tengah kelam di hutan belantara li nampak. Nah, takutilah, waspadalah kalian semua daripada syirik ini, karena dia lebih akhfa, lebih samar, lebih halus, lebih tersembunyi dari langkah-langkah semut yang berjalan di tengah malam itu. Sangat halus, tidak ada yang tahu. Faqala lahu, maka berkata seseorang kepada Nabi, man sya'allah ayyaqul, itu orang yang sya'allah, orang yang Masya Allah apa yang akan diucapkannya. Katanya, wa kaifa nattaqi, bagaimana caranya kami untuk nattaqi, menjaga
memeliharai diri daripadanya, sementara dia lebih halus daripada Dabib bin Namal, ya Rasulullah. Kata beliau menjawab, qulu, ucapkanlah ini doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, inna, sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung kepadamu, min, daripada an nusyrika bika, daripada kami mempersekutukan, memperserikatkan denganmu sesuatu pun jua, yang na'lamu, yang kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun kepadamu, lima la na'lam, terhadap apa saja yang tidak kami ketahui. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca agar kita terpelihara, terjaga, terlindungi, terbentengi, tertambangi daripada yang lebih halus daripada langkah kaki semut, itu ria. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan ria itu syirik? Ini dulu, syirik dibagi dua. Pertama, syirik jali, syirik terang-terangan, syirik nyata, syirik kabir, syirik besar. Itu sebenar-benar seseorang itu menyembah, beribadah kepada selain Allah, betul-betul menyembah sesuatu selain Allah, atau berdoa, meminta, mengadu, bersandar, berlindung kepada selain Allah. Itu syirik besar, syirik terang-terangan. Yang kedua, syirik kecil, syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini yang sering disebut dengan ria. Syirik kecil, syirik rahasia, syirik tersembunyi, namanya 4. Syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik rahasia, syirik yang paling samar, ria. Kenapa dikatakan dia syirik? Syirik itu kan syirku, asyirku, syirku, persekutuan. Di atas meja saya ini ada sekian yang bersekutu. Ada kacamata, ada helaian tulisan, ada mikrofon, ada 2 buah kitab, ada alas meja. Jadi ada sekian yang bersekutu. Bersekutu adalah bersama-sama di atas meja. Jadi mereka berserikat, bersama-sama berada di atas, namanya syirik ini. Kalau mula-mulanya hana adalah mik atas meja, ini tidak ada, lalu datang ini, secek, nama syirik. Artinya mik bersekutu dengan helaian tulisan. Datang pula yang kedua, mik bersekutu dengan helaian tulisan dan kitab ini. Serta pula yang keempat, mik bersekutu di atas meja dengan kitab yang lain. Tanpa pula kacamata, mik bersekutu di atas meja dengan kacang mata.
Tambah semuanya bisa, tambah. Sekutu. Bersekutu dengan jam tangan. Bersekutu dengan loji. Loji atas meja. Nah, namanya syirik. Syirik. Lawan syirik esa. Tunggal lawan syirik. Esa tunggal. Itu lawan syirik. Ketika seseorang menganggap, meyakini, mempercayai ada selain daripada Allah yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, yang mengurus, yang mengendalikan, yang memelihara, yang menjaga, yang mencukupi, selain daripada Allah, maka ketika itu dia sudah melakukan kesyirikan. Dia persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain itu. Misalnya dianggapnya pula lah namanya Jawi, Jawita, Jawinar, Sapiani. Dianggap pula ikut mengatur, ikut mengendalikan, ikut mengurusi alam ini. Maka ketika itu si anu ini mempersekutukan Allah dengan syai'a. Syai'anya Sapiani. Sapiani. Contohnya begitu. Atau berhala, berarti dia mempersekutukan Allah dengan berhala. Begitu juga nanti syirik namanya, syirik uluhiyah, syirik dan uluhiyah. Yang berhak disembahkan Allah. Lalu dia beranggapan, berkepercayaan, berkeyakinan ada pula sesuatu selain Allah yang berhak pula disembah, diibadahi. Tempat meminta, tempat mengadu, tempat curhat, tempat bersandar, tempat bergantung. Misalnya penjago Gunung Merapi, Nyak Tingkih namanya. Pernah tahu Nyak Tingkih? Kami yang tinggal tepi gunung itu dulu namanya Nyak Tingkih. Dianggap Nyak Tingkih itu bisa pula melindunginya, mengabulkan permintaannya, doa-doanya. Bisa pula tempat bersandar, tempat mengadu. Lalu dipuja-puja, disembah-sembah Nyak Tingkih itu. Maka ketika itu seseorang itu dia telah mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan Nyak Tingkih. Betul ke ya? Nyak Tingkih. Betul kok? Itu syirik. Pelakunya musyrik. Orang yang mengarjontun musyrik. Itu namanya musyrik. Yang dijadikannya selain Allah sekutu namanya syarik. Nyak Tingkih itu syarik namanya. Berhala itu syarik namanya. Si Sapiani itu syarik. Syarik shin ra ya kaf syarik. Persekutuan syirk. Ada apa namanya syiria. Bertambah ada syiria. Pakai syiria enak. Syiria. Kemudian seseorang melakukan suatu ibadah seperti membaca Quran. Quran. Lalu niatnya, motivasinya, tujuannya, keinginannya untuk beribadah. Kemudian ada pula niat sampingan, tujuan sampingan, atau tujuannya lain, atau sama-sama itu yang tujuannya. Untuk mengambil hati mintuo. Buat hati mintuo kau jauh yang ambil. Okey.
atau motivasi keduniawian, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, sanjungan, penghargaan, maka ketika itu dia sudah syirik. Syirik dalam beribadah. Kau surat Kahfi ayat terakhir kau, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Qul uhiya ilaikum, qul uhiya ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Seterusnya nanti bawah bunyi man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir 110 surat Kahfi. Dan dia tidak mempersekutukan dengan ibadah yang dilaksanakannya, bi'ibadatihi, la yusyrik bi'ibadati, dengan ibadah lakukannya kepada Allah dengan sesuatu apapun, murni ikhlas, hanyalah tujuannya mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Ada niat sampingan, syirik namanya. Ada tujuan lain, syirik. Lalu seseorang salat dia. Tadi normal saya salatnya. Itu normal. Biasa-biasa saja. Kini kok dia nampak di orang rad. Aduh. Dihiasinya salat tu. Di rancak-rancaknya. Di kami anu. Di taku anu badan. Atau macam-macam lah bahasanya. Ketika itu terjadi kesyirikan. Kenapa? Niatnya lah macam campur itu apa? So sinanya tu syirik. Nah, itu nama campur syirik. Makin kuat dorongan untuk itu, maka makin besar rianya. Yang paling hebat dan paling berbahaya adalah memang sejak semula itu niat no. Kasurau ko cuma sebagai legitimate, namanya kah? Sebagai le positif saya. Ini tidak ke surau, tidak ke sembahyang jemaah kan, tidak ke dengan pengajian. Cuma momennya. Surau, nama orang pertama kali ke surau itu tidak sembahyang. Ini biasanya tidak ke surau ya. Tidak jemaah, tidak dengan kaji, haram lah kalau dengan kaji salam. Tapi tiba-tiba datang ke surau. Motivasinya bukan untuk salat, bukan untuk lain, tapi ada tujuan lain. Maka jadilah salat ibadah cukup sebagai kedok tameng. Aku sangat berbahaya. Malai nampak je muka ke orang, nak tahu orang siapa. Pak, malah lah. Nak kenal orang apa? Nak yantaknya orang suat. Nak yantaknya wak orang suat. Pai-pai galah ke taklim ko. Kalau yo. Apa ini ke taklim kan? Tapi motivasinya apa? Kata kau. Dek niat itu letaknya bukan di muncuang, tidak di tangan, tidak di kaki, tidak di kepala, tidak telinga, tidak di mata, tidak di hidung, tapi di hati. Tidak ada yang tahu. Motivasi, tujuan, keinginan, nantabati, nantakiro, nantaga ada hati, tidak ada yang tahu. Namanya khafi. Itu namanya khafi. Sirri, rahasia. Jadi ikhlas tidak ikhlasnya seseorang itulah rahasianya dengan Tuhannya. Rahasianya dengan Tuhan. Siapa yang tahu? Salat
Allah Akbar. Mana padik. Saya yang tahu bahasanya. Ada tujuannya. Sehingga di videoan, di foto. Biasanya memang kesamayang nang kuasa Allah Akbar. Ini padik lah. Itunya. Itunya syirik. Syirik khafi. Apa namanya syirik khafi. Jadi di sini ayat hadis pertama balik. Hadis pertama. Ayyakum bahwa berdiri atau tegak ar-rajul seseorang laki-laki untuk melaksanakan salat. Yusalli lalu dia salat. Fa yuzayyinu lalu yuzayyin dia hiasi salatnya. Tahu kan apa kasih menghiasi salat? Itu perencak. Sajak dimulai membaca atau sujud, lama sujudnya, atau pokoknya hiasi salatnya. Namanya yuzayyin. Tujuan motivasinya lima yara min nazari rajul, lantaran dia melihat adanya nazari rajul, adanya orang memperhatikannya. Kok sangat halus, sangat halus, sangat khawatir Rasulullah itu. Karena itu bisa merusakkan ibadah, bahkan bisa membatalkan ibadah dan ditolak diterimanya ibadah itu. Ini beda dengan masalah keduniawian. Kalau masuk bandar, apa-apa ibu-ibu dipoto orang, tak masalah gitu. Soalnya bandar dipoto orang. Baik pakaian putih masuk ke bandar, tanpa menghiraukan pakaian. Bapak anu, ibu anu, ikut anu namanya, ikut berbandar-bandaria di petonya. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak ada ibadah dan rusak dia. Tidak ada ibadah dan rusak. Karena itu masalah kedunian. Paling-paling kerajaannya tidak dapat balo, tidak dapat ganjaran. Itu tidak balo, tidak dapat ganjaran. Karena ingin dipoto, ingin dipajang, ingin disebut. Masuk bandar aja. Atau diambilnya sapu satu lon menyapu buah, mengambil saruk yo pasukan oranye. Saruk. Begitu seterusnya. Kalau masalah itu masalah duniawi, berpahala tidak? Tidak ada pahala. Walaupun you baik-baik, tidak pahala. Sebab motivasinya menapikan pujian. Tidak berpahala, tidak ada untung apa-apa di sisi Allah. Tidak ada. Jika ibadah yang dilakukannya seperti itu, ibadahnya tertolak, tidak diterima, tidak sah. Karena ibadah mahdah itu mestinya semata-mata untuk mengharap ridha dan balasan Allah. Masuk alamnya zikir kah? Zikir, doa, salawat, baca Quran, salat, puasa, akikah, berkorban, macam bila semua. Sabila semua. Kalau dimotivasi dengan hal-hal yang seperti itu, tidak sah ibadahnya. Tidak sah.
Itulah yang aku takutkan menimpamu. Cuman kalau orang lain memujinya tidak masalah. Tidak masalah. Ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika dikatakan kepada Rasulullah, araita ar-rajul, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, ar-rajul tentang seseorang, ya'malul amala minal khairi, dia melakukan suatu amalan kebaikan, wa yahmaduhun nas alaih, lalunya dipuji orang. Qal, kata Nabi, tilka ajilu busyra al-mu'min, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan di dunia. Ama kasih no, amangko. Seseorang meramal, seseorang beribadah, seseorang melakukan amal saleh, dia tidak ada motivasi lain. Makanya ingin kau dapat, jangan dibaca-baca, jangan disabui-sabui. Tapi tahu je orang. Dia baca orang tangan Nabi. Kau papa ibu-ibu musajik kita kau mangko-mangko kini kau ado donatura. Beliau ko nan diam-diam memantu awak, nama beliau koha. Itu beliau itu kabar gembira tu, yang disegerakan sebelum mendapat nanti di akhirat. Karena nama memuji orang lain, dia tidak ingin dipuji, dia tidak ingin dipuja, tidak ingin dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Tidak. Sama-sama muncul terbit daripada orang lain, tidak masalah. Kece orang kepada cucu bapak, cucu kau tu memang santiang mana? Mana santiang? Bas tamu dia nampak tak? Gih nu dengan gulu-gulu. Tak masalah dah. Sebab cucu ni tak tahu dah. Sudah tu lain. Apa di Al-Quran kira no? Tu. Santiang no. Nah, si cucu cakap, ni tak tahu dah. Atau kau tahu ni tak ingin begitu dah. Kau namanya hadiah. Berita gembira, busyra, yang diagiah didahulukan kata dunia sebelum mendapat dia kira diagiah prosekot. Ini kalau kita dipuji orang, disabui-sabui orang, dibaca-baca orang, dipajang nama, tak masalah kalau tujuan kita nak ada itu. Okay, tanyakan Abu Zar Al-Ghifari ke Rasulullah, tak masalah. Jangan dibaca-baca. Ria lebih ko, naria ko pelaku no. Kalau awak sabui lah sandik mana awak jadinya. Lah mantun orang. Haniang miang. Kadianya kaluan sepatah kata. Mari kita ucapkan kepada beliau makasih. Sabana terima kasih. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah saja, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget lah. Jangan sandik, jangan cekik kita ucap terima kasih. Yang tak boleh si pelakunya. Si pelakunya gitu. Itu yang tadi kita pilah-pilah. Balik kita kepada kaji awal. Iko lebih berbahaya daripada Dajjal. Lebih berbahaya pada Dajjal. Itu ada beberapa faedah yang bisa kita petik daripada hadis yang kita baca cakap. Yang pertama, ada syirik yang samar.
Syirik itu yang tersembunyi. Syirik itu halus. Syirik itu disebut dengan riya, disebut dengan syirik kecil. Itu syirik. Syirik tersamar, syirik tersembunyi, syirik rahsia, syirik kecil. Riya. Riya. Itu hati-hati, waspada daripada riya. Karena yang paling tahu cuma Allah. Ada 3 kelompok orang yang mereka yang paling dulu dihumbankan ke neraka Jahannam. Hadis sahih. Yang pertama mujahid fi sabilillah. Yang kedua qari. Yang ketiga orang yang suka memberi, berinfak. Ketika di sidang dipanggil, Allah sebenarnya Maha tahu. Ditanya lantaran apa dia berjihad fi sabilillah dan mati. Jawabannya untuk mencari, mengharapkan ridha-Mu ya Allah, Engkau kan tahu. Dibilang kepadanya kadzabta, engkau bohong. Tujuanmu dulu berperang, berjihad kan supaya dikatakan orang berani, pahlawan. Berani, pahlawan. Dan segala macam gelar yang kau inginkan. Kan itu motivasimu dulu pergi. Tidak bisa aja mentah. Kalau begitu engkau mati tidak lantaran mengharap ridha aku. Itulah makhluk pertama yang diseret ke neraka. Bahaya riya. Dia pergi berperang, tapi motivasinya berperang fisabilillah supaya dikecek orang pahlawan ke semua bangsa, pemberani, atau agar mendapat sesuatu seperti pangkat, jabatan, status, kedudukan, supaya naik dari bau dari pangkalangan ke bau, dari bau ke kepala. Itu motivasinya. Lalu dia mati dalam keadaan itu. Secara hukum duniawi dia mati syahid. Tapi di sisi Allah, ketika diminta tanggung jawab, Allah Maha tahu, keceknya bawa perang dulu untuk mengharap ridha-Mu Allah, untuk agamamu. Engkau bohong, tidak benar. Sebenarnya motivasimu dulu untuk mencari keduniawian. Sekarang diperintahkan menyeretnya ke neraka. Itu bahayanya. Mantulah para kari-kari. Kolom paling bawah. Kari-kari pembaca Al-Quran. Bahkan ulama ada yang lebih melebarkan maknanya, bukan hanya membaca, termasuk penghafal. Termasuk kalamnya para guru-guru ahli-ahli tafsir atau segala macam. Kalau motivasi tujuannya semua itu untuk keduniawian, membaca Quran supaya mendapat nilai tertentu, penghormatan tertentu, maka sama dengan step yang pertama. Kita sampaikan kepada anak-anak dan kepada guru, jangan dimotivasi anak-anakku mapa Quran supaya dapat masuk perguruan tinggi. Itu berkali-kali kita sampaikan. Jangan itu aja motivasinya. Salah motivasinya. Supaya bisa diterima di universitas terkenal di Indonesia. Sebab patangkon heboh-heboh kan? Heboh bisa masuk universitas tertentu dengan hafal Al-Quran sekian. Salah motivasinya. Dijadikannya Al-Quran untuk itu. Apalah Al-Quran tidak salah. Tapi motivasi awalnya karena kau kitab Allah, petunjuk daripada Man. Kemudian kita apa Quran sekian juz, masuk kita perguruan tinggi, tes lulus tidak masalah. Cuman jangan jadikan itu motivasi awal. Tidak benar.
Tidak benar. Kami ada beberapa orang yang gagal dulu ke luar negeri, ke Mesir. Angkatan apa? Dulu syarat ketatnya 10 juz. Dan ke Kuwait. Jadi berkuampihlah mencapai target hafalan Quran minimal 10 juz. 10 juz. Lalu tiba-tiba datang kabar gembira. Iya. Tanpa diduga, tanpa dinyana, kiranya Irak mencaplok Kuwait. Terjadi huru-hara di Timur Tengah. Gagal. Habis hafalan Qurannya. Habis hafalan Quran. Sebab motivasinya mengah alabih-labih ketika itu ke Kuwait itu negara kaya. Ini siapa saja yang lulus ke situ dengan syarat iko akan mendapat beasiswa bagaimana begini begitu. Motivasi. Kok bahayanya salah motivasi. Begitu juga orang berinfak dihadirkan kepada pengadilan Allah, ditanya, untuk apa engkau berinfak? Untuk mengharap ridha-Mu ya Allah. Engkau bohong. Bukankah engkau berinfak supaya dikatakan orang dermawan, orang sosial, bagaimana begini begitu dan mantun. Semuanya itu balasannya telah engkau dapat di dunia. Memang engkau disebut orang dermawan, orang sosial, begini, tapi di sisiku tidak ada habis, bahaya dia. Allah pencemburu. Cemburunya Allah, Dia tidak ingin jika hambanya beribadah, beramal, berbuat baik, ada motivasi lain. Tahu tak? Tak ketujuh di Allah. Tak suka Allah. Yang kedua, faedahnya, kita harus takut akan bahaya fitnah Dajjal. Harus. Di samping kita berinduang pun, andaikan kita hidup tiba Dajjal tu baca surat Kahfi, awal dan akhir. Baca yang kenyal, udang kenyal. Itu kan diajari mana tu? Kenapa jarang orang yang bisa selamat daripada Dajjal? Kalaulah muncul Dajjal, yang bisa selamat daripada fitnahnya. Yang terbanyak tu kaum perempuan. Pengikut terbanyak Dajjal siapa? Perempuan. Bang perempuan. Tak tahu boh. Kalau mau kecil, mereka bangi kan boh. Perempuan tu gampang tergoda. Kalau lah aneh-aneh gaya orang, tampilannya, ini lah langsung sekali. Tak jatuh, kanai. Kalau jatuh nak batinya lah, kanai sekali. Mantul kami ni muka kuah, makin santiang tampilan segi pakaian, cara berorasi, cara meliuk-liukkan bicara, meninggikan, merendahkan suara, itu makin badasi akan jantung ibu-ibu. Kecuali nentua-tua, orang tua-tua mereka tak laku nentua-tua, mudah bujang lah. Ini pengikut terbanyak Dajjal perempuan. Jarang orang yang selamat. Dia ajar Nabi doanya, dan bacalah surat Kahfi awal dan akhir. 10 awal 10 akhir. Kenapa? Begitu hebat bahaya Dajjal. Kalau nak percaya orang hanya dibalahnya digergaji. Surganya nerakanya, nerakanya surganya. Tetapi meskipun Dajjal itu amat sangat berbahaya, namun syirik khafi lebih berbahaya. Poin kedua, syirik khafi yaitu riya jauh lebih berbahaya.
Tidak tanggung-tanggung. Setiap kita bisa mengalami itu. Syirik khafi itu. Lalu bagaimana caranya? Cepat-cepat berlindung kepada Allah. Terlintihnya, tasiruknya. Cepat berlindung. Auzubillah macam. Sebut tu hembusan syaitan. Cepat berlindung. Yang penting jangan jadi motivasi awal. Jangan menjadi niat semula, tujuan semula. Kok di tengah-tengahnya kok di tengah-tengah sedang beramal, sedang beribadah, melintihnya, cepat lindungan diri kepada Allah. Tidak bisa lalu kita hindari melintih. Nyerah belakang. Lalu kita anu seketik. Kita indahkan seketik, cepat lindung diri kepada Allah. Nomor 3. Kenapa dikatakan lebih Nabi khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Karena Dajjal hanya muncul pada waktu tertentu di akhir zaman, tanda kiamat besar. Sedangkan Ria bisa muncul di setiap waktu, di setiap tempat, kepada siapa saja. Dajjal keluarnya nanti di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat besar. Dan tidak semua orang bisa bersua bertemu dengan Dajjal. Tapi Ria bisa datang dan muncul kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Kalau orang nak waspada, hinggoknya, capeknya hinggok. Itu maka dikatakan dia lebih Nabi khawatirkan. Bunyi Nabi khawatirkan itu akhafu, yang lebih aku takuti. Akhwafu alaikum, yang lebih sangat aku takuti. Akhwaf. Dan sampai karena begitu samarnya. Samar ko bahasa samar. Begitu samarnya Ria, kabur ya. Itu menunjukkan bahayanya. Dan seorang harus berusaha keras, bekerja keras untuk menghindar, karena dia samar. Orang-orang yang halus, yang tajam perasaannya lah yang capek sadar. Kok Ria komahnya, kok bisa rusak amalan momah. Tujuan muka panjang. Contoh salah kami jadi imam, cukup biasa-biasa saya imamnya. Sudah tu, ndak orang lakang kau suka iruak kau, jalan tibo. Suaranya bunyi suara nenek-nenek yang masih muda. Panjangnya yang seketik. Ditukarnya irama jadi irama Syekh Sudes. Kan samar enggak? Tukar irama jadi Syekh Sudes. Dan begitu seterusnya. Samarnya, hati-hati. Yang keempat, Ali bin Abi Talib. Yang kelima, Ali bin Abi Talib menyebut 3 ciri orang yang ria dalam beribadah. Kalau dapat dak 3 ko ria wak. Yang pertama, malas beribadah ketika surang. Dan semangat. Ketika sendirian malas beribadah. Tapi kalau nampak derang, itulah terindikasi ria. Tak ada motivasi, lain masalah. Kalau termotivasi, suka duduk surang-surang, yang surang. Tidak baca Quran, tidak berdoa zikir. Tapi nampak kau baca Quran, ambillah Quran, tidak ria. Termotivasi. Biasa kan? Kami laki-laki datang ke Jumat. Setiba di masjid, ada katu sajam atau setengah jalan. Cakap duduk-duduk, miang. Gua. Kiranya nampak orang masuk mengajinya. Di mana Quran nampak dia dulu? Ambil Quran.
Jago kita ambil lah Quran, ndak ria tu. Termotivasi. Dan ria adalah cukup nak mangga-mangga. Masuk orang. Kita ambil Quran, baru dia. Beda tipis. Setipis kulit lansek, kulit salak. Salak. Kulit ari. Yang kedua, semangat jika di hadapan orang lain. Menggebu-gebu. Semangat. Kalau ikut, hati-hati. Kitalah terindikasi. Capek diantisipasi. Terindikasi, kemudian diantisipasi. Kok ala basun gini tak? Yang ketiga, menambah amalan jika ada yang memuji. Dipuji orang, santian, ditambahnya. Ditambahnya bagi peti 5,000 lagi. Atau berarti salat, ditambahnya salat balik. Jadi artinya ada. Orang-orang seperti ini, ya terindikasi dia menambah amalan jika ada yang memuji. 3. Kalau nanti kok kita lah terjerat dengan ria, capek keluar. Lapian diri daripada itu. Baca lapian diri, doa. Balik ke standar awal. Kalau bahasanya balik ke setelan pabriknya. Yang keenam, ria perbuatan yang paling Nabi khawatirkan, paling Nabi takuti, ini dia. Sebagaimana hadis dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa, sesungguhnya akhwafa, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, ma akhafu alaikum, yang aku takutkan, yang aku khawatirkan menimpa kamu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil, asghar kecil. Qalu, berkata mereka para sahabat, wa masyirkul asghar, apa itu syirik yang kecil itu Rasulullah? Kata beliau menjawab, riya. Qala ar-riya. Yaqulu Allahu Azza wa Jal, nanti Allah Azza wa Jal di hari kiamat, yaqulu, berkata, berfirman, lahum, kepada mereka yang pelaku syirik asghar itu, idza zujian nas bi a'malihim, apabila telah diberi balasan orang-orang sesuai dengan amalan mereka, lalu dibilang, idzahabu, dibilang kepada mereka yang riya, izhabu, pergilah kalian, cari, ilal ladzina kuntum turauna fi dunya, cari sampai besok orang-orang yang kepada mereka kalian riya, minta kanya palo, tak kepadanya balasan, minta kepadanya surga dan seterusnya. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza', maka lihatlah, hal adakah kalian memperoleh mendapatkan daripada mereka balasan. Tatangkok kan? Contoh gini, kau mau mengaji gini, mau mengaji atau ta'lim, menjelaskan saran-saran hadis dan tafsir Quran. Cuma motivasimu supaya kau teranggu-anggu. Buat anak dia oleh gadi. Menantu, kau elok ke jalan menantu kau. Itu motivasi ambo. Ambo santiang lah kaji, balain pada biasa no. Ambo kelok ampean kajinya. Motivasimu itu. Nanti dari kiamat, angku pai kabu tu minta palo kenyo. Kan dulu motivasinya, tujuannya
untuk mengambil artinya minta kanya palo. Lain tak palo, lain palo dia minta. Berarti di sisi Allah tidak ada. Kok salat lah, kok puasa acara mangko, bukan karena Allah. Nanti dari kiamat minta palo karena buahku tu. Tak kena ganjaran dan balasan. Tu bahayanya. Bahayanya itu sangat berbahaya. Karena di sisi Allah tidak ada pahala. Sebab mana? Sebab motivasinya apa? Motivasinya duniawi. Aku dikecilkan Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan sesuatu yang akan menimpa kamu itu adalah syirkul asghar. Tentu banyak nanti di akhirat orang yang akan mencari orang. Sebab si Allah nak ada pahala, nak ada ganjaran. Carinya orang, mintaknya. Kalau lain itu dah giahnya. Itu kalau umur nama giah. Tapi ketika itu orang butuh semuanya itu, kan? Lalu Rasulullah mengajarkan doa apa? Kau cakaplah kita mulai. Bahas supaya kita terjaga, terpelihara. Jangan sampai kita melakukan riya atau dihinggapi riya. Apalah itu? Di bawah sekali. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami na'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah, min an nusyrika bika syai'a, daripada kami memperserikatkan, mempersekutukanmu dengan sesuatu na'lamuhu yang kami mengetahuinya, dan nastaghfiruka, kami meminta ampun kepadamu ya Allah bagi sesuatu apa yang tidak kami ketahui. Nyo syirik, nyo riya, nyo berbahaya, nyo berdosa, tapi kami tidak tahu. Minta ampun kami Allah, jangan sampai taulang kerja itu balik. Apa doa aku? Sebab kita acuk diinggoinyo. Acuk nak kesinggah kati awak, tidak dibasuh makai singgah, apalagi diundang. Tak dibawa singgahnya, sampai lagi diundang. Ke rumah lahnya den. Ke rumah lahnya den. Tibunya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu kaji kita. Wak tanya ke Allah dulu menolong. Optimis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu satu doanya. Doa yang kedua, kalau dapat di bawah alhamdulillah, kalau nak dapatlah. Di buku ibu lagi, di buku hijau. Bunyinya Allah maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bi minni. Allahumma ighfirli hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi fa kullu dhalika 'indi. Di buku ibu di sebelah kiri bagian bawah sekali itu doanya. Mohon itu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu atas kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, atas kejahilan dan kecerobohanku, israfi, atas keterlaluanku, dan apa saja yang engkau lebih tahu daripadaku. Aku minta ampun kepadamu ya Allah atas keseriusanku,
dan kesendagurauan yang kulakukan, tapi berdosa. Dan atas kelalaianku dan kesengajaanku dan semua kesalahan yang datang daripada aku, ampuni aku. Bagus doanya. Itu Bu ya. Okay. Bu. Wasilah. Itu doa dia jenurang, tak salah dia. Doa dia jenurang, tak salah tu. Sebaik-baik doa dia Nabi. Kalau tidak ada doa dia Nabi, hati-hati dulu. Sebab kadang-kadang terjebak dengan doa-doa yang kadang-kadang secara prinsip betul, tapi secara cara salah. Termasuk tawassul, wasilah. Berdoa itu kan ada adab-adabnya. Salah satunya kita berwasilah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, sifat Allah baru itu. Dengan nama saleh boleh. Iya, boleh Bu. Panggaklah masalah kita, nama-nama paling ikhlas. Ya Allah, ambo dulu payah hidup ambo susah. Di tengah-tengah mau susah payah tu ada ulun lebih susah. Mana-mananya minta kamu muagi yang kenyolah. Kalau itu memang ikhlas ya Allah, kini kamu butuh pertolongan minta. Boleh itu. Boleh lah. Dulu ya Allah, kami sama-sama baca dia. Kamu ambil orang tu. Tapi mau ibu dinyo, ambo dia lebih rancak padanya, mau rela sentuhnya. Mau cari sana lain. Kalau memang itu ikhlas, mau yang kenyo Allah. Oh, lah. Rasono Marinci mana setiap huruf, setiap kalimat, setiap titik, setiap bari. Nantilah pandai Pak. Itu betul. Dan paling ringkas lah Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.